Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan materi tentang isim-isim yang dibaca rofa. Di antaranya adalah kana beserta saudara-saudaranya, inna beserta saudara-saudaranya. Babu awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Ini bab menjelaskan tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ini bab menjelaskan tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Nah, mubtada dan khabar itu termasuk al-marfu, isim yang dibaca rofa. Tapi dalam kajian ini bukan mubtada dan khabarnya, tetapi amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Apa saja yang masuk kepada mubtada dan khabar? Wahia, dannya itu marju'nya atau baliknya kepada mubtada dan khabar. Wahia, dannya itu amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya si kana. Wa inna wa akhwatuha, dan inna beserta saudara-saudara inna. Wa jonna, dan jonna, wa akhwatuha beserta saudara-saudaranya jonna. Sekarang dijelaskan satu persatu. Apa sih kana itu, apa sih inna itu, dan apa sih jonantu itu. Yang pertama kana. Fa'amma kana, maka adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudara kana. Wa innaha, maka sesungguhnya kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merupakan isim dan menasabkan akan khabar. Tuh. Jadi kana dia punya amalan, dia punya tugas, itu adalah merupakan isim dan menasabkan khabar. Mana contohnya? Tuh, lihat di papan tulis. Sekalian dijelasin langsung aja. Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Allahu karena letaknya di awal kalimat maka menjadi mubtada. Sandingan mubtada adalah khabar ghafurun. Artinya bermula Allah, atau Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Nah, kemasukan amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Nah, ini kan namanya mubtada khabar. Nah, sekarang amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Kana beserta saudara-saudaranya, inna beserta saudara-saudaranya, jonantu beserta saudara-saudaranya. Nah, apa sih kana itu yang masuk kepada mubtada dan khabar? Dia punya fungsi, dia punya kaedah, dia punya kedudukan,
dia punya kerjaan adalah tarfaul isma wa tansibul khobaro, merupakan akan isim dan menasabkan akan khobar. Nah, mana yang diropakan? Allahu, berarti nggak berubah, tetap Allahu. Watan sibul khobaro, dan menasabkan khobar gofurun. Lafaz gofurun menjadi gofuron. Kanallahu gofuron. Nah, Allahu kedudukannya jadi isim kana, gofuron jadi khobar kana. Jadi tansibul tarfaul isma wa tansibul khobaro. Dia punya amalan, dia punya fungsi adalah merupakan isim dan menasabkan khobar. Allahu ghafurun menjadi kana Allahu ghafurun. Karena dia Allah. Karena adalah Allah ghafurun, itu maha pengampun. Tetap artinya nggak berubah, itu berarti jadi khobar karena. Yang dimaksud di sini adalah Allahunya, karena kita membahas tentang isim-isim yang dibaca ropa. Di antaranya adalah kana beserta saudara-saudaranya, inna beserta saudara-saudaranya, jonantu beserta saudara-saudaranya. Nah, kana ini termasuk isim yang merupakan. Allahu kana Allahu, nggak berubah dia. Nanti Allahu di sini jangan jadi fa'il kana, jangan. Kana ini nanti bisa ditasrif, nanti akan ketemu. Allahu kedudukannya jadi isim kana, tarfaul isma, bahwasanya kana itu adalah merupakan akan isim. Watan sibul khobaro, dan menasabkan akan khobar. Kebalikan dengan inna. Kalau kana merupakan isim dan menasabkan khobar, maka inna kebalikan dari kana. Apa dia punya amalan? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Dia menasabkan akan isim dan merupakan akan khobar. Makanya amalannya tansibul isma wa tarfaul khobar. Contohnya, nah, innallaha ghafurun. Tuh, kalau kana Allahu ghafurun. Kalau innallaha ghafurun. Yang dirusak adalah khobarnya. Karena inna termasuk dia punya amalan adalah merupakan khobar. Karena kita membicarakan tentang isim-isim yang dibaca rofa, di antaranya adalah khobar yang ada pada inna. Makanya dia tarfaul khobar. Kebalikan dari kana. Kana tarfaul isma wa tansibul khobaro, sedangkan inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Kana merupakan isim menasabkan khobar, kalau inna menasabkan isim merupakan khobar. Kana Allahu ghafuron. Tuh. Innallaha ghafurun. Beda kan, dirubah. Nah, sini kita lanjut. Wahia, dan yaitu yang merupakan isim dan menasabkan khobar. Apa saja? Kana, wa amsa, wa asbaha. Nanti artinya sama aja tuh. Kana adalah, wa amsa adalah, wa asbaha dan adalah, wadah dan adalah, wa zola dan zola, wa bata dan bata, wa soro dan soro, wa laisa dan laisa, wa jola dan jola, wa mazala dan mazala, wa manfaka dan manfaka,
wa ma pati'a dan pati'a, wa ma bariha atau wa ma baroha dan ma bariha, wa ma dama dan madama, wa ma tasarrafa minha dan apa-apa yang ditasrifkan minha daripadanya 8 tadi, yaitu kana, fil madi, fil mudhari'nya kun, fiil kana fil madi nakis, sebutnya pakai kata-kata nakis. Kana fil madi nakis, fiil mudhari'nya yakunu, fiil amrnya kun. Nah, dia rubah kana yakunu kun, maka dia beramal bukan seperti fiil. Di situ kan disebut fiil nakis, tapi dia beramal tidak seperti fiil. Kalau fiil membutuhkan fa'il dan maf'ul, tapi kalau dia membutuhkan isim dan khobar. Mana contohnya? Di sini dicontohkan. Kana wa yakunu kun, itu kan udah tasrif. Kana fil madi nakis, wa yakunu fil mudhari nakis, wa kun fi'il amr nakis. Taqulu, engkau katakan, maksudnya di sini musonif ingin mencontohkan apa contohnya? Kana Zaidun qa'iman. Walaysa amrun syahison wa ma asbaha jalik, dan apa-apa yang menyerupai itu. Maksudnya lapat-lapat yang tadi sudah disebutkan oleh musonif, diantaranya ya ada jola, bata, soro. Maksudnya dia punya amalan sama yang dicontohkan oleh musonif di sini, yaitu kana dan laisa. Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Kana adalah Zaidun, si Zaid, qa'iman itu berdiri. Jadi meyakinkan kana memang si Zaid posisinya berdiri. I'rabnya, nih cara ngi'rabnya. Kana fi'lun madin nakisun, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Zaidun ismu kana, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufrad. Qa'iman khobar kana, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu isim mufrad. Gitu. Jadi kana fi'il madi nakis, dia beramal enggak seperti fi'il madi. Kan biasanya kalau fi'il itu membutuhkan fa'il dan maf'ul, tapi kana ini membutuhkan isim dan khobar. Makanya kana Zaidun qa'iman, Zaidunnya bukan jadi fa'il, tetapi jadi isim kana. Qa'iman jadi khobar kana. Kok bisa? Karena dia punya tugas tarfa'ul isma wa tansibul khobaro, merupakan akan isim dan menasabkan akan khobar. Zaidun qa'iman, Zaidun jadi isim kana harus rupa, qa'iman jadi khobar kana maka harus nasab. Kalau enggak bisa digebugin karena melanggar aturan. Sumpama kana Zaidan qa'imun gitu, berarti orang gila itu, nggak ngaji. Baca kana qa'imun Zaidan, tapi ada nanti khobar yang diambil dari jar majrur dan jorok, bisa seperti itu. Ada syarat-syaratnya. Ya, nggak perlu kita bahas itu dulu, terlalu jauh. Yang penting ini aja dipahami. Karena Zaidun qa'imun, asal kata Zaidun qa'imun. Oh, asal kata.
Zaidun jadi mubtada, qaimun jadi khabar. Karena kita membahas tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, maka lafaz ini dirubah sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kemasukan kana, ya jadi kana Zaidun qaiman. Kemasukan inna Zaidan qaimun, dibalik. Nah, nanti kemasukan jonantu Zaidan qaiman, dua-duanya nasab. Zaidan qaiman. Nah, kenapa? Karena dia punya amalan jonantu adalah tansibani, menasabkan kedua-duanya, maksudnya mubtada dan khobar dia nasabkan. Kenapa? Karena keduanya menjadi maf'ul awal dan maf'ul sani. Nanti aja baru kita bahas. Yang penting ini aja dulu. Kana wa ahwatuha, inna wa ahwatuha. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Inna Allah ghafurun. Allah jadi isim inna, ghafurun jadi khobar inna. Gimana i'rabnya? Inna harfu taukid. Itu caranya. Inna harfu taukid, tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi dibaca dia punya tugas. Kana fi'lun madin nakis, tarfaul isma wa tansibul khobar. Dibalik inna fi harfu taukid, ya inna harfu taukid tansibul isma wa tarfaul khobar. Allah ismu inna atau ismuha enggak apa-apa. Allah isim inna au ismuha mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhairatun di akhiri li'annahu isim mufrad. Ghafurun khobar inna atau khobaruha marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li'annahu isim mufrad. Tuh, Allah isim inna, ghafurun khobar inna. Allahu isim kana, ghafuran khobar kana. Jadi kalau kana isim yang dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Kalau gini kebalikannya, isimnya yang dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Tuh, balik lagi nih. Nah, oh ya. Wa amma inna wa ahwatuha, dan adapun inna wa ahwatuha, inna dan saudara-saudaranya, apa dia punya amalan? Tadi kita udah bahas. Fa inna tansibul isma wa tarfaul khabara, maka bahwasanya inna itu adalah menasabkan isim dan merupakan khobar. Wahia, dan yaitu saudara-saudara inna, inna wa anna walakin dan lakin, wa ka'anna dan ka'anna, wa laita dan laita, wa la'ala dan la'ala. Takulu, engkau katakan, atau takulu kamu katakan, sudah kamu contohkan. Mana contohnya? Inna Zaidan qaimun. Lafaz inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Walaita amron sahisun, dan lafaz laita amron sahisun. Walaita amron, dan bahwasanya
amron, si Umar Sahisun itu jadi orang tua. Wa mana inna wa ana, dan mana inna wa ana li taukid, itu huruf taukid. Tadi kan makanya ya inna harfu taukid kan gitu. Ngerti nih. Wa mana inna wa ana, dan arti inna dan ana. Li taukid itu li taukid untuk menguatkan. Walakin dan lakin li istidrak itu untuk istidrak. Wa ka'anna dan ka'anna li tashbih untuk tashbih. Wa laita dan laita li tamani untuk tamani. Wa la'ala dan la'ala li taraji untuk taraji. Wa tawakku'i dan apa-apa yang sudah ditetapkan. Nah, laita, la'ala itu ada beda. Kalau laita namanya litamani, wala'ala namanya litaroji. Kalau laita hayalan yang gak mungkin berhasil. Itu perbedaannya antara tamani dan taroji. Kalau tamani itu hayalan yang gak mungkin berhasil. Tapi kalau taroji itu hayalan kemungkinan berhasil. Di sini contohkan nih. Mana nih? Walaita litamani wa huwa tolabun mala tomi'afi. Tuh. Wa huwa tolaba, yaitu tuntutan mala tomi'ah, yang apa-apa yang belum bisa berhasil fihi. Wala taroji tolabal amrul mahbub, tuntutan perkara dari orang yang dicintai. Mana contohnya? La'alal habiba qadimun, mudah-mudahan kekasihku datang. Nggak ada di situ. Itu namanya taroji. Mudah-mudahan kekasihku datang. Nah, namanya kekasihnya seseorang yang sedang kasmaran. Bisa datang, bisa kagak. Jadi harapan yang kemungkinan bisa berhasil. Tapi kalau tamani emang nggak bakal berhasil. Kenapa? Orang nggak punya pacar, gimana mau datang? Ibaratnya begitu. Kalau taroji, karena dia punya pacar. Ya orang punya pacar, harapan datang. Lah orang nggak punya pacar, pengen didatengin gimana? Itu namanya tamani. Berhayalnya tingkat tinggi. Ada lagu dulu tuh, lagu siapa tuh yang pernah ngepop? Andai aku jadi orang kaya, ya kan? Kerja kagak, pengen jadi orang kaya, ya nggak bakal berhasil. Itu namanya tamani. Harapan yang nggak mungkin terjadi. Ya. Kalau taroji, harapan yang bisa terjadi. Di sini contohkan la'alal habibu la'alal habiba qadimun. Mudah-mudahan kekasihku datang. Nah, karena dia punya pacar ya, insya Allah datang. Pacar kagak, kenalan kagak, ngarepin datang nggak bakalan. Kayak Ime di sana, mudah-mudahan malam minggu Bang Rohim datang. Lah karena Ime merasa punya pacar, harapan dah selesai ngaji, kemungkinan Bang Rohim bisa datang. Gitu. Kenapa? Karena ada harapannya taroji. Kalau tamani nggak ada harapan. Ya, kita kembali. Jadi kalau inna itu tuh udah dijelasin tuh nih, inna tadi ya. Inna wa ana li taukid, walakin li istidrak, wa ka'anna li tashbih, wa laita li tamani, wa la'ala li taraji.
nanti baru kita ini tentang Jonanto dah ini aja dulu tuh. Kalau Jonanto nanti dia agak ribet, harus dijelaskan secara tersendiri. Yang penting yang kalian perlu ingat, karena itu makanya harus dihafalin. Karena saudara-saudaranya apa aja ya? Karena, wa, hamzah, waslah,